Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi terkait teori belajar dari Kakna. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Rindi Intan, ada Nur Hakiki, dan saya sendiri Tiara Mala Puspadewi. Jadi siapa sih itu Gakna? Jadi Gakna yaitu salah satu tokoh dari teori kognitivitik di bidang pendidikan yang dikenal dengan Robert Gagna yang memiliki nama lengkap Robert Mills Gagna. Teori yang dikemukakan oleh beliau dalam psikolog merupakan tingkah laku atau psikologi stimulus respon. Menurut Gagna sendiri, belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku secara permanen, sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Selain itu, Gagna mengungkapkan kematangan tidak diperoleh melalui belajar, karena perubahan tingkah laku yang terjadi merupakan akibat dari pertumbuhan struktur pada diri manusia tersebut. Belajar menurut Gagna. Belajar menurut Gagna itu mencukup dari 3 unsur, yaitu siswa yang belajar, situasi stimulus, dan sebuah respon. Sehingga Gagner dapat membedakan penataan situasi pembelajar yaitu atas pengolahan belajar dan kondisi belajar tersebut. Selanjutnya, dalam buku yang berjudul The Condition of Learning, Gagner mengidentifikasi mengenai kondisi mental seorang yang siap untuk belajar. Ia menggunakan apa yang dimakan dengan 9 event of instruction atau 9 langkah atau peristiwa belajar yang nanti akan dijelaskan di bab implementasi. Dengan ini tujuannya adalah memberikan kondisi yang sedemikian rupa sehingga proses belajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien agar kesembilan langkah tersebut berarti dan memberikan makna yang dalam bagi siswa, maka guru harus melakukan apa yang memang harus dilakukan. Selanjutnya, objek belajar matematika dapat beberapa objek, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Untuk objek langsung, belajar matematika itu ada fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Yang pertama ada fakta, yaitu perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti simbol matematika dengan kaitan seperti contoh 3. Kata 3 merupakan contoh fakta. Karena apa? Karena 3 sendiri merupakan sebuah operasi dari sebuah penyimpulan dan sinus pada nama suatu fungsi dari trigonometri. Yang kedua ada keterampilan, yang merupakan kemampuan dalam memberikan jawaban yang benar dan cepat. Misalnya, pembagian secara singkat, penjumlahan pecahan, dan perkalian pecahan. Yang ketiga ada konsep, yaitu ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek dalam contoh dan bukan contoh. Contohnya seperti himpunan, segitiga, dan jari-jari yang merupakan konsep dalam sebuah matematika. Yang terakhir ada prinsip, yaitu merupakan objek yang paling kompleks, di mana prinsip adalah sederet konsep beserta dengan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Dapat 3-2 unit yang merupakan contoh, yaitu dua segitiga sama kaki yang sebangun bila dua sisi yang seletak dan sudut apitnya itu kongruen. Teori Robert M. Gagner yang disebut dengan 9 peristiwa pembelajaran adalah peristiwa yang dirancang oleh pendidik untuk membantu proses belajar dalam diri peserta didik. Nah, bentuk seutuhnya dari setiap peristiwa tidak harus ditetapkan untuk semua mata pelajaran. Guru perlu mengembangkan sendiri sesuai dengan kompetensi dasar untuk dapat membantu proses belajar peserta didik. Di sini ada 9 peristiwa belajar, contohnya yang pertama ada langkah pembelajaran, menarik perhatian siswa, ada menyampaikan kepada siswa tentang tujuan dari pembelajaran, yang ketiga ada mensimulasi atau memanggil terlebih dahulu informasi atau pengetahuan yang sudah diperoleh sebelum proses pengajaran, yang keempat ada menyajikan isi pembelajaran. Kelima, ada menyediakan pedoman atau petunjuk belajar yang akan memberikan kesempatan untuk latihan atau unjuk performance. Yang tujuh, ada memberikan umpan balik. Yang delapan, melakukan penilaian. Dan kesembilan, dapat memperkenalkan dan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran siswa. Untuk langkah-langkahnya sendiri ada di bagian, yaitu keterampilan dari proses mental siswa dan apa yang harus guru lakukan. Gagner pada tahun 1985 mengkaji masalah belajar yang kompleks dan menyimpulkan bahwa informasi dasar atau keterampilan sederhana yang dipelajari mempengaruhi terjadinya belajar yang lebih rumit. Menurut Gagner, ada 5 kategori kemampuan belajar, yaitu yang pertama, keterampilan intelektual atau kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan melalui penggunaan lambang. Yang kedua, strategi atau siasat kognitif, yaitu keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. Yang ketiga, informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. Yang keempat, keterampilan motorik, yaitu
berketerampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, sikap, yaitu keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi atau bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif atau emosional, aspek kognitif, dan unjuk perbuatan. Gagne mengemukakan 8 tipe belajar yang dilakukan secara prosedural atau hierarkis. Kedelapan tipe belajar ini disusun berdasarkan pada hasil belajar yang diperoleh dan bukan proses belajar yang dilalui peserta didik untuk sampai pada hasil itu. Selain itu, Gagne mencoba untuk menempatkan kedelapan tipe belajar itu dalam suatu urutan hierarkis, yaitu tipe belajar yang satu menjadi dasar atau landasan tipe belajar berikutnya. Artinya, tipe belajar yang satu harus dikuasai terlebih dahulu sebelum peserta didik mampu menguasai tipe belajar berikutnya. Tipe belajar 8 tersebut, yang pertama adalah belajar sinyal, yang kedua belajar stimulus respon, yang ketiga belajar merangkai tingkah laku, yang keempat belajar asosiasi verbal, yang kelima belajar diskriminasi, yang keenam belajar konsep, yang ketujuh belajar aturan atau kaidah, yang kedelapan belajar memecahkan masalah. Selain itu, ada pula prinsip pembelajaran dari teori Gagne, yaitu antara lain berkaitan dengan yang pertama, perhatian dan motivasi belajar peserta didik, yang kedua, keaktifan belajar dan keterlibatan langsung atau pengalaman dalam belajar, yang ketiga, pengulangan belajar, yang keempat, tantangan semangat belajar, yang kelima, pemberian balikan dan penguatan belajar, serta adanya perbedaan individual dalam perilaku belajar. Penerapan teori belajar Gagne. Dalam praktik pembelajaran pada anak, urutan-urutan kegiatan yang telah disebutkan dapat jadi sebagian saja atau semuanya. Tapi, menurut Gagne sendiri, sasaran pembelajaran adalah kemampuan. Yang dimaksud kemampuan di sini adalah hasil belajar berupa perilaku yang bisa dianalisis. Di mana sasaran belajar yang dikemukakan oleh Gagne sama dengan tujuan instruksional atau tujuan dari perumusannya menunjukkan sebuah tingkah laku. Berikut adalah implementasi dari pembelajaran Gagne, di mana peran guru hendaknya lebih banyak membimbing peserta didik. Guru dominan sekali perannya dalam membimbing peserta didik, di mana urutannya yaitu pertama, guru dapat membangkitkan dan memelihara perhatian siswa. Guru dapat merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep, aturan, dan keterampilan yang relevan sebagai prasyarat. Guru dapat menyajikan situasi atau pembelajaran yang baru. Guru dapat memberikan bimbingan dalam belajar. Guru dapat memberikan feedback atau balikan. Guru dapat menilai hasil belajar. Guru dapat mengupayakan transfer belajar, dan terakhir guru dapat memantapkan apa yang dipelajari sebagai memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Berikut adalah contoh yang dapat diterapkan dalam belajar matematika. Contohnya, misal ada seorang peserta didik diberikan sebuah pertanyaan bentuk yang mana dari gambar-gambar berikut ini yang merupakan belaku tupat, di mana di sini terdapat A bentuk jajar genjang, yang B jajar genjang, yang ke C ada segi 4, dan yang kedua adalah trapesium. Sehingga siswa akan mengidentifikasi mana dari keempat bangun ini yang merupakan belah ketupat. Kenapa? Karena tujuan belajar ini menunjukkan tingkah laku yang dinyatakan dengan kerja, menunjukkan kapasitas yang dipelajari. Misalnya, mengklasifikasikan belah ketupat dengan menggunakan definisi belah ketupat. Tindakan yang dilakukan peserta didik ini menunjukkan hasil belajar. Misalnya, peserta didik memilih-milih bentuk-bentuk geometri yang berbentuk sebelah ketupat.